Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih keras ceweknya daripada cowoknya. Padahal dikatakan suaranya cowok lebih tinggi daripada suara cewek. Kalau cewek lebih tinggi berarti calon-calon suami-suami takut istri. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa barik wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kami muliakan dan kami hormati, di sini ada guru kita Al-Habib Muhammad bin Umar Al-Atas dan juga semua kiai habaib. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan beliau semua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada semua panitia dan kah Masjid Al-Mansur dan juga semua orang-orang yang telah berpartisipasi di dalam mensukseskan acara Isra wal Mi'raj Islam di Masjid Al-Mansur. Mudah-mudahan beliau diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat-lipat ganjaran, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang mereka telah mensukseskan acara ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mensukseskan mereka sehingga mereka nanti meninggal masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga salam yang paling istimewa kami hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat. Mari kita angkat tangannya di malam yang mulia ini. Mudah-mudahan tidaklah kita berdiri di tempat yang mulia ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya penyakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat dikabul hajatnya, dan yang belum punya jodoh insya Allah didatangkan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini banyak orang-orang yang di luar sana menghabiskan malam hari ini, yaitu malam minggu, dengan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi alhamdulillah kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa duduk dengan tenang menghadiri peristiwa yang agung, peristiwa Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Isra wal Mi'raj. Alhamdulillah. Biasanya anak-anak muda zaman sekarang ini malam minggu difoto, cekrek, ditulisin malam malam mingguan silang, malam mingguan bersama habaib centra. Betul, betul. Udah ada yang majang story,
Udah ada insya Allah. Gak apa-apa, kita siarkan semua yang perlu disiarkan, kita agungkan yang perlu kita agungkan. Apalagi peristiwa Isra wa Mi'raj yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang telah disebutkan oleh Qari dan juga Al-Habib Alwi bin Sumit. Dan kita memperingati bulan Isra wa, memperingati malam Isra wa Mi'raj dulu di zaman hidupnya Nabi Muhammad. Mereka yang Islamnya masih imannya rendah, ketika Nabi Muhammad SAW menceritakan perjalanannya Isra Mi'raj, mereka kebanyakan murtad, keluar dari Allah, keluar dari ajarannya Nabi Muhammad SAW. Jadi perjalanan Isra wa Mi'raj sebagaimana dikatakan oleh Al-Habib Alwi bin Semit, kalau kita menggunakan akal dan logika kita gak bisa sampai, karena akal kita sempit dan ilmu kita dikit. Makanya di firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Wahai Muhammad, aku telah jadikan apa yang telah kamu lihat ketika perjalanan Isra wa Mi'raj, ketika nanti engkau ceritakan, illa akan menjadikan fitnatan linnas, sebagai ujian bagi manusia. Betul, ketika Nabi Muhammad menceritakan kepada kaum-kaumnya dan bagian dari mereka murtad, keluar dari ajaran Islam, kecuali ada sesosok manusia yang dijuluki As-Siddiq, yaitu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau langsung mempercayainya. Kenapa? Karena beliau tidak memikir dengan logika dan akalnya. Beliau menggunakan iman yang kuat sehingga beliau langsung mempercayainya. Ma utitu minal ilmi illa qalila, dan tidaklah wahai manusia aku telah berikan ilmu kepada kalian kecuali cuma sedikit. Jadi kalau misalkan ada yang datang dari Allah Subhanahu wa taala berupa syariat atau berupa apa-apa yang datang dengan Nabi Muhammad SAW, kita percaya dengan iman, bukan dengan akal, dengan iman. Amanna billah wa bima ja'anillah wa an-muradillah. Aku percaya dengan apa yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Titik. Gak usah kita banyak protes, gak usah kita banyak cincong. Kita percayai dengan iman. Kalau misalkan kita berpikir pakai otak, apa-apa yang telah datang dari syariat, kita bakal sesat. Kita bakal sesat dan tidak nyeleneh. Mau buktinya? Mau buktinya nggak? Semangatnya? Udah 10:30, lanjut. Lanjut. Mau buktinya nggak? Kalau misalkan kita memikirkan pakai otak dan juga akal kita, kita bakal sesat. Mau bukti? Mau bukti? Coba kita pikir dengan iman, jangan pakai logika dan akal. Di dalam syariat, mani hukumnya, air mani hukumnya suci. Kalau air mani najis, ya kita semua najis, gak boleh masuk masjid. Di dalam syariat, air mani hukumnya suci, air kencing hukumnya najis. Air mani, kalau kita mengeluarkan air mani, wajib gak mandi? Wajib gak mandi? Air kencing yang najis, wajib gak mandi? Wajibnya istinja dan juga wudu. Nih, kalau kita pakai akal, kita bakal sesat. Air mani yang suci disuruh mandi, kalau air kencing cuman istinja. Kalau kita pakai akal kita bakal protes. Air mani yang suci diwajibkan untuk mandi, berarti air kencing yang najis wajib mandi. Lebih wajib mandi, yang suci wajib mandi, apalagi yang najis. Coba bayangkan kalau misalkan kita air mani diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala mandi, ya kita bakal jadi ikan cupang. Kita 1 hari 1 malam kalau normal,
Kalau normal kencing 5 sampai 6 kali, betul? Betul. Kalau beser lebih nggak dari 6 kali? Lebih 10 kali. Bayangin kalau misalkan satu hari satu malam kita setiap kencing disuruh mandi, gimana tuh kulit kita? Keriput, garing, keriput. Terima dulu pakai iman, baru akal memikir dengan ilmu. Kalau misalkan kita air kencing suruh mandi, ya kita kayak ikan cupang, bakal mandi terus dibalik. Kalau dibalik lagi, air kencing hukumnya najis, enggak disuruh mandi. Apalagi air mani yang suci. Air kencing yang najis enggak disuruh mandi, apalagi air mani. Berarti kita setiap keluarkan air mani enggak wajib mandi. Itu kalau misalkan akal yang nerima, bakal protes. Contoh yang kedua, bukti yang kedua, buat ibu-ibu jawab, ibu-ibu, mbak-mbak, neng-neng dijawab. Pernah nggak ngalamin namanya head? Pernah nggak ngalamin namanya head? Pernah. Head, kalau misalkan sholat, wajib nggak sholatnya? Ketika head, wajib nggak sholat? Nggak wajib. Kalau di bulan Ramadan kita head, maksudnya mbak-mbak, neng-neng, bukan kita, head, wajib nggak puasa bulan Ramadan? Nggak wajib. Kita kalau misalkan bahas rukun Islam, sholat sama puasa lebih tinggi mana? Sholat sama puasa lebih tinggi mana? Lebih tinggi? Lebih tinggi? Ganti-ganti, tadi puasa sholat. Lebih tinggi? Sholat yang pertama. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, baru yang keempat puasa. Berarti jaraknya jauh nih sama sholat. Sekarang ketika di zaman Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau bertanya, bilang kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, wahai suamiku, aku sekarang head. Apa kata Nabi Muhammad? Aku diwajibkan untuk mengqadha puasaku, akan tetapi tidak disuruh mengqadha sholat. Nah sekarang jawab lagi yang cewek-cewek. Yang nggak jawab berarti udah nggak cantik. Yang nggak jawab berarti calon-calon penghuni kuburan. Calon-calon penghuni kuburan. Semuanya, yang laki maupun yang perempuan, semuanya calon-calon penghuni kuburan. Ada yang nggak penghuni kuburan? Nggak ada, semuanya penghuni kuburan. Kalau misal kita masuk di bulan Ramadan, mbak-mbak, neng-neng, wajib nggak puasa di bulan Ramadan? Enggak. Wajib nggak untuk mengqadha? Wajib nggak untuk mengqadha puasa di bulan Ramadan karena haid? Wajib nggak? Wajib untuk mengqadha puasa yang udah terlewatkan di bulan Ramadan gara-gara haid. Akan tetapi kalau sholat wajib nggak diqadha? Kalau haid wajib nggak mengqadha sholat? Nggak wajib. Enggak wajib. Terima dulu oleh kita, baru kita bertanya oleh akal bertanya, kenapa kok sholat yang rukun Islamnya lebih teratas gak diwajibkan untuk mengqadha, sedangkan puasa bulan Ramadan yang rukun Islam keempat diwajibkan untuk qadha? Baru bertanya, kita jawab nggak? Yang jawab cewek, ibu-ibu, mbak-mbak, ngurusin darah head repot nggak? Repot. Apa kalau masuk banyak-banyaknya sampai ke spray, ada anak muda datang, ya ada perawat, ya nggak? Repot nih. Allah sayang sama kita, makanya perempuan di zamannya umatnya Nabi Muhammad, kalau misalkan sholat kita nggak suruh qadha. Gimana repotnya kalau misalkan orang-orang perempuan nih puasa diwajibkan qadha? Berat nggak? 5 hari misalnya, 5 hari haid, bahkan bisa lebih sampai 10 hari, bisa nggak? 5 hari haid berarti sholat 5 waktu dikali 5 berapa?
25 waktu harus dibawa. Berat nggak? Berat. Kalau bulan Ramadan 5 hari doang kita haid, nggak puasa, digodok selama setahun, secara setahun bisa nyicil, bisa kredit, kira-kira berat nggak? Nggak berat. Nggak berat. Makanya apa yang datang dari Allah dan Nabi Muhammad terima dulu oleh iman kita, baru akal nih mikir. Jangan diterima oleh akal dulu. Kalau misalkan diterima oleh akal dulu, kita banyak protes, bahkan naudzubillah min dzalik, kita bisa keluar dari agama Islam. Naudzubillah min dzalik. Makanya di malam Isra Mi'raj ini pelajaran yang paling penting adalah kita harus memiliki iman yang besar, iman kepada Allah dan Nabi Muhammad, dan apa-apa yang datang dari Islam, dari Allah, dari Rasulnya harus percaya, titik, nggak usah pakai protes. Paham? Udah jam 11. Lanjut. Udah sekian. Mudah-mudahan apa yang telah kita dengarkan bisa kita amalkan. Apa-apa yang udah kita dengar bisa diamalkan. Jangan sampai kita datang ke majlis taklim, ke majlis maulid, ke majlis di mana diajarkan agama, cuman masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, sia-sia. Dinamakan ilmu yang mulia, dinamakan mulianya ilmu kalau diamalin. Kalau nggak diamalin, ilmu itu nggak mulia. Paham? Mungkin sekian dari saya. Walafu minkum, maafin kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk ibu-ibu dan bapak-bapak, dan mudah-mudahan kita semua pulang ke rumah dalam keadaan selamat dan bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan di malam hari ini. Dan mudah-mudahan kita semuanya berkumpul kelak di akhirat bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakada minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.